Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Yang seperti apakah itu? Untuk sekilas, kalian bisa lihat gambarnya di samping kanan ini ya. Nah, untuk mempelajari sistem koordinat Kartesius lebih jauh, yuk mari kita simak sama-sama ya. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar tentang letak astronomis Indonesia? Mungkin di mata pelajaran IPS kalian pernah mempelajari ini ya. Di sini ada gambar peta dunia yang menunjukkan letak astronomis negara Indonesia. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, di sini ada garis lintang dan ada garis bujur. Garis lintang ini yaitu garis khayal yang melintangi atau mengelilingi bumi. Pada peta dunia, garis lintang digambarkan sebagai garis-garis yang mendatar atau horizontal. Sedangkan garis bujur yaitu garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Pada peta dunia ini, garis bujur digambarkan sebagai garis-garis yang tegak atau vertikal. Ukuran 6 derajat lintang utara ini tentu ada acuannya. Nah, yang menjadi acuan yaitu garis 0 derajat, garis lintang 0 derajat atau yang sering disebut dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator. Untuk garis bujur sendiri ada acuannya juga yaitu garis bujur 0 derajat atau yang disebut dengan garis meridian utama atau prime meridian. Nah, di sini garis lintang dan garis bujur digunakan untuk menentukan letak suatu negara pada peta dunia. Di matematika, ada juga sistem yang digunakan untuk menentukan letak suatu objek atau suatu titik. Nah, ini dinamakan dengan sistem koordinat Kartesius. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh René Descartes, yaitu seorang matematikawan yang berkebangsaan Prancis. Sistem ini digunakan untuk menggambarkan atau menentukan letak suatu titik atau objek pada sebuah bidang datar yang memiliki dua buah sumbu acuan yang saling tegak lurus. Komponen-komponen yang ada pada bidang Kartesius diantaranya yaitu ada sumbu mendatar atau kita sebut dengan sumbu X, lalu ada sumbu tegak atau kita sebut dengan sumbu Y, dan ada pusat koordinat. Ini merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, inilah sumbu X atau sumbu mendatar, lalu ini sumbu Y, sumbu tegak. Sumbu Y dan sumbu X saling berpotongan tegak lurus dan berpotongan di titik 0,0 yang kita sebut dengan titik pusat koordinat tadi ya. Untuk sumbu X di sebelah kanan titik 0,0 dia skalanya bernilai positif, sedangkan di sebelah kiri bernilai negatif. Untuk sumbu Y, di sebelah atas titik 0,0 skalanya bernilai positif, sedangkan di bawah bernilai negatif. Posisi atau letak suatu titik biasanya disebut dengan koordinat titik. Nah, ini dituliskan dengan menggunakan pasangan berurut yang terdiri dari koordinat X atau disebut absis dan koordinat Y atau disebut ordinat. Bagaimana cara kita menentukan koordinat suatu titik? Mari kita lihat sama-sama. Misalkan di sini terdapat sebuah titik A. Untuk menentukan letak atau koordinat titik A, pertama kita lihat posisi titik A tersebut terhadap sumbu Y. Nah, di sini titik A berada pada posisi 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Inilah yang dimaksud dengan jarak horizontal.
Sekali lagi, titik A berada pada dua satuan di sebelah kanan sumbu Y. Kalian bisa lihat di sini yang dilingkari ya jatuhnya di angka 2. Kemudian kita lihat posisi titik A terhadap sumbu X. Titik A berada pada posisi 3 satuan di atas sumbu X. Nah, inilah yang disebut dengan jarak vertikal. Nah, jarak horizontal ini kita tuliskan sebagai absisnya, yaitu koordinat X-nya, dan jarak vertikal ini kita tulis sebagai ordinat atau koordinat Y-nya. Jadi, posisi atau koordinat titik A yaitu di 2,3. Absisnya 2, ordinatnya 3. Selain menentukan posisi atau koordinat suatu titik dengan cara melihat jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, kita juga bisa menentukan koordinat suatu titik dengan cara melihat pergerakan dari titik asal ke titik yang dituju. Misal di sini ada sebuah titik A. Nah, untuk menentukan posisi atau koordinatnya, pertama-tama kita mulai dari titik asal. Nah, dari titik asal untuk sampai ke titik A, dia bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan. Mula-mula bergerak dari titik asal ke kanan sebanyak 2 satuan. Lalu selanjutnya bergerak ke atas sebanyak 3 satuan. Menuliskan koordinat mula-mula yaitu pergerakan secara mendatarnya. Jadi yang 2 ini ya, positif 2. Kenapa? Karena bergeraknya ke kanan. Lalu pergerakan vertikalnya. Ini dia bergerak ke atas, jadi positif 3. Nah, inilah koordinat titik A. Berikutnya ada yang dinamakan dengan kuadran pada bidang kartesius. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, sumbu X dan sumbu Y ini saling berpotongan tegak lurus. Nah, di sini terbentuk 4 daerah. Ada kuadran 1, lalu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dari kuadran 1 ke kuadran 2 dan seterusnya ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1 ini daerah tempat titik yang koordinat X-nya positif dan Y-nya juga positif. Koordinat X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, untuk kuadran 2 ini adalah daerah tempat titik yang koordinat X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif juga. Terakhir, kuadran 4, X-nya negatif dan Y-nya positif. Nah, untuk berikutnya, kalian bisa mencoba melakukan simulasi pada GeoGebra Applet yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom masing-masing. Kalian coba tentukan letak suatu titik pada bidang kartesius. Selamat mencoba. Untuk mencoba melakukan simulasi menentukan letak suatu titik pada bidang kartesius, silakan kalian masuk ke kelas matematika pada akun Google Classroom kalian masing-masing ya. Di sana Ibu sudah memposting materi baru. Silakan diklik. Lalu di dalamnya ada link atau tautan berupa GeoGebra Applet. Silakan diklik juga. Dan kalian akan masuk ke halaman ini. Nah, ditunggu saja sampai muncul bidang kartesius seperti ini. Di sini ada sebuah titik A yang dapat kalian geser atau drag. Perintahnya, geserlah titik A sesuai koordinat yang diminta. Nah, perintahnya ada di sini yang berwarna kuning. Lalu di sini ada tombol soal baru. Lalu ada tombol cek untuk memeriksa jawaban kalian apakah sudah benar atau masih salah. Kita coba klik soal baru ya. Nah, tunjukkan letak titik 2,3. Koordinat X-nya 2,
koordinat Y-nya 3. Nah, kita coba klik titik A-nya. Klik dulu titik A-nya, lalu kalian geser atau kalian drag sampai posisi yang kalian rasa sudah tepat. Misalkan Ibu posisikan di sini. Lepas, lalu kita cek tombol ceknya diklik. Oh, ternyata jawaban kita masih salah. Ini yang titik biru, ini jawaban kita, ternyata masih salah. Lalu di sini ada titik merah, ini jawaban yang tepatnya. Harusnya letaknya di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, kita coba soal yang baru lagi. Klik soal baru. Negatif 2, negatif 3. Nah, kita geser titiknya. Negatif 2, negatif 3. Nah, lepas. Ya, lalu kita klik tombol cek. Yes, ternyata jawaban kita sudah benar. Nah, silakan kalian coba ya. Jika kalian ingin menggeser bidangnya, bidang kartesiusnya, kalian klik saja di sembarang tempat seperti ini. Ya. Nah, jika titiknya ada di bawah, di kuadran 3 atau 4, kalian bisa geser bidangnya, klik di sembarang tempat lalu di drag, digeser. Nah, jika di handphone kalian ingin memperbesar ukuran bidangnya, kalian bisa zoom in atau zoom out juga. Gunakan 2 jari kalian untuk men-zoom in atau zoom out. Seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian ya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.